topik hari ini adalah experiential learning sebagai key factor program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini berawal dari sebuah posting yang kami cukup kagum dan juga sangat respect, sangat merasa bangga bahwa pemerintah kami ini telah meluncurkan program Kampus Merdeka Belajar Merdeka, di mana tujuannya itu adalah salah satunya adalah program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel, diharapkan akan mendapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, boleh katakan, karena saya belum melihat pemerintah di negara-negara lain yang secara resmi mendukung program experiential learning ini, walaupun mereka itu tahu bahwa perlu transformasi di industri pendidikan ataupun di dunia pendidikan. Nah, Indonesia mengambil langkah yang boleh katakan breakthrough ini, kami sangat senang dan bangga juga. Kenapa tidak ya? Bahwa kalau belajar ini, bagaimana kalau kita bisa belajar membawa mobil kalau kita hanya membaca buku ya? Karena membawa mobil itu dalam kenyataan cukup beda. Nah itu adalah basisnya kenapa kita perlu experiential learning gitu. Kemudian kedua adalah kenapa kita terus belajar seperti begini, padahal dalam dunia nyata pekerjaan itu adalah sebagai berikut, ya. Disiplin itu akan cross disiplin yang tadi Dr. Nizam katakan. Sehingga ini bagus sekali dan kami juga sangat mendukung program ini. Ketiga, dengan ada teknologi, kita tidak usah lagi belajar seperti ini, karena belajar itu bisa seperti ini, apalagi dalam pandemi. Ya. Oke, jadi dengan latar belakang itu, ditambah lagi ya, ada research yang mengatakan bahwa pengetahuan kita itu, di masa kerja kita itu, 70% datang dari pengalaman, 20% dari social learning, sedangkan hanya 10% yang kami masih ingat dari formal education kita. Sehingga program ini sekali lagi kami sangat merasa cocok karena dengan adanya program Kampus Merdeka ini ya, kami bisa membawa experience dan social learning ke dalam formal education kita. Apa itu Monsoon Sim? Sebetulnya kita Monsoon Sim sudah 12 tahun. Jadi 12 tahun yang lalu kami mendevelop sebuah platform namanya Monsoon Sim, di mana kita berikan supaya gampang guru-guru itu bisa mengajar dengan hanya configure business scenario dan memberikan kesempatan murid-murid itu belajar melalui experience dan social learning. Dari situ mereka akan belajar banyak karena mereka itu ajar secara imersif dan mereka itu praktek langsung dalam berbagai bisnis scenario. Scenario-nya apa saja? Ya ini, di Monsoon Sim itu ada ratusan bisnis konsep yang kita telah digitize dan sudah masukin ke dalam cloud yang terdiri dari konsep-konsep sebagai berikut. Ada HR, services, finance, keuangan, maintenance, forecast, e-commerce, retail, production, MRP, warehouse, procurement, wholesale, dan lain-lain. Jadi total ada sekitar 500 bisnis konsep yang sudah kita digitize. Sehingga guru-guru sudah bisa memakai konsep ini untuk mengajar secara gamifikasi dan simulasi. Atau katakan experiential learning. Contohnya, bila seorang guru mengkonfigur bisnis skenario di Monsoon Sim itu adalah sebagai berikut, ada vendor, terus ada retail store, maka murid-murid itu akan diberikan suatu kesempatan untuk belajar melalui gamifikasi dan simulasi, konsep-konsep misalnya revenue, overhead, purchasing, profit, capacity. Dan kalau gurunya itu menambah konsepnya, misalnya loan, maka mereka akan belajar pengetahuan tambahan, yaitu current ratio, credit rating, bankruptcy. Bahkan mereka itu bisa mengalami kebangkrutan dalam pengelolaan usaha mereka. Itu sangat bagus karena mereka itu bisa kuasain dan juga lebih ingat nanti waktu mereka masuk ke dalam dunia usaha, mereka tahu itu maksud dan kenapa itu cash itu penting. Contohnya lagi, kalau kita masukin, kalau gurunya itu configure misalnya marketing, maka murid itu akan belajar lagi, misalnya apa itu marketing ROI, competitive impact, dan juga market share. Dan kalau gurunya itu tambah misalnya distribusi dan gudang dan ecer dan grosiran, maka murid akan belajar logistik, wholesale, dan allocation.
Nah, ini adalah sebuah perjalanan melalui Monsoon Sim yang kita namakan experience build up. Jadi murid-murid itu bisa belajar dengan senang karena mereka itu bermain game, ya, bermain game, dan mereka itu dalam gamenya itu mereka belajar. Dan itu konteks-konteksnya itu semua dikontrol sama guru. Ini contoh lagi, Accounting 101. Apa itu aset? Biasanya kita gurunya itu memberikan definisi. Aset itu adalah so and so and so, ya. Terus mereka juga memberikan beberapa contoh-contoh. Contohnya aset ini, contoh aset gitu, aset depresiasi gitu. Terus mereka diberikan homework dan murid-murid itu diharapkan untuk belajar dan mengingat melalui homework tersebut. Dan mereka itu akan di-assess. Ini traditional way of learning konsep. Contohnya, what is asset? Nah, dengan Monsoon Sim Experiential Learning, kita itu gurunya hanya configure sebuah game. Nah, muridnya akan belajar melalui tim dan bermain game, di mana mereka itu akan jual dan beli aset. Terus selain jual beli aset, mereka juga akan memakai aset mereka itu mengenerate lebih banyak aset lagi. Ataupun mereka itu akan diskusi antara mereka itu bagaimana kita meningkatkan aset mereka. Dan kadang-kadang mereka juga melakukan kesalahan. Nah, itu bagus karena mereka belajar dari kesalahan. Mereka akan kehilangan aset dan juga akan deal dengan konsekuensinya ataupun merecover situasi yang negatif itu menjadi positif. Dan kemudian mereka bisa analisa aset mereka itu di financial report. Baru gurunya itu bisa dapat students performance dari gamenya tersebut. Jadi beda sekali cara tradisional kita mengajar sebuah konsep simple dengan main game dan juga tradisional. Karena dalam konteks ini, murid-muridlah yang belajar melalui experiential learning ini. Guru hanya set the game dan kemudian melakukan guidance, motivasi, dan assessment melalui sistem gitu. Ya, itu salah satu contoh ya. Terus kami juga ada survei belakangan ini dengan universitas yang telah memakai Monsoon Sim selama 12 tahun ini. Ya, ini datang dari berbagai universitas, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Singapura, dari Malaysia. Ini adalah respon-respons yang mereka telah memakai experiential learning dalam kampus mereka. Ini adalah responsnya mereka, contohnya ini adalah. Jadi salah satu pertanyaan yang kita tanya itu adalah bagaimana Monsoon Sim implement dalam faculty Anda. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lebih dari 50% itu blended dalam sebuah subjek. Contohnya subjek accounting, subjek marketing, subjek management. Jadi di blended. Terus ini ada 23% itu sebagai independent subject. Jadi mereka itu murni, namanya fundamental atau dikasih nama macam-macam, ya. Dan mereka itu satu unit itu atas berapa SKS itu didedicate fully melalui dengan memakai Monsoon Sim sebagai independent subject. Ya, terus ada yang jadi extracurriculum, ada juga yang sebagai ini, ada juga yang sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Tetapi majority adalah blended into major subject. Terus subjek apa saja waktu kalau mereka itu kasih nama, kita tanya juga gitu. Nah, ada yang kasih nama supply chain management, ada yang sebagai strategic management, ada yang business analytics, simulation, dan sebagainya. Dan kita juga tanya ya, berapa kredit semester dari course ini? Nah, di sini bisa kelihatan 72% 3 kredit. Ada 20% itu 4 kredit. Ya, ini adalah kesimpulan dari survei kita. Dan kita juga tanya berapa pertemuan nih dalam satu course ini. Ada lebih dari 50% yang mengatakan mereka itu setiap pertemuan mereka memakai Monsoon Sim. Ya, ada 6 pertemuan 8%, 8 pertemuan 8%, ada juga sampai 1 pertemuan juga ada. Ya, jadi kebanyakan itu 14 pertemuan. Kami juga tanya, berapa jam setiap pertemuan yang memakai Monsoon Sim? Ada yang 8 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ya, ada juga yang 1 jam. Jadi sangat fleksibel ya, bagaimana kita incorporate experiential learning ke dalam kita punya kurikulum itu.
Kemudian kita juga tanya class size-nya berapa. Nah, di sini kita kesimpulannya adalah class size-nya mungkin dari 5 sampai 200 murid. Terus average adalah sekitar 40 student per kelas. Ini survei adalah the latest, yaitu berarti di masa pandemi ini ya, mereka lakukan ini. Terus kita juga tanya bagaimana Anda assess. Ada yang jawab, oh ini kita ada ujian semester, ujian akhir, kuis, ada yang kombinasi ini, ada yang pakai scoring metric yang datang dari Monsoon Sim, ada yang dari Monsoon Sim dan presentasi, ya macam-macam cara mereka memberikan assessment. Terus di sini kita juga ada dokumen-dokumen yang mereka sharing, cara mereka mengakses. Ini dari Universitas Parahyangan, ada yang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya cuma sekedar memperlihatkan aja. Ini adalah cara mereka melakukan ini, memakai Monsoon Sim. Ini di UMY. Caranya adalah mereka berapa pertemuan nih. Pertemuan pertama adalah mereka bahas ini, terus pertemuan memakai retail, marketing, kemudian pakai e-commerce, pakai modul forecast, kemudian mereka studentnya itu dikasih exposure di pegudangan, logistik, dan juga dan lain-lain. Jadi ini adalah kita bisa share ini semua sudah kita bisa sharing bila bisa di ini ya Pak Andre. Terus kita juga ini dari Malaysia, ini juga dari Parahyangan kalau nggak salah. Ya ini Parahyangan. Cara mereka memakai experiential learning dalam kelas mereka. Nah ini pelajaran interaktif modul keuangan, ya. Nah, ini berbasis Monsoon Sim. Nah, di sini mereka punya ininya, step by step. Oke, kami bisa share ini bila diperlukan. Baik, saya lanjut. Terus kemudian kita mau sharing bahwa Monsoon Sim itu bisa dipakai untuk belajar mata kuliah sebagai berikut. Ada accounting, business analytics, economic, human resource development, logistik, organization behavior, dari human resource sampai macam-macam ya, data analitik dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah SD, ya anak-anak SD kita di Jakarta. Ya. Jadi SD saja mereka sudah masuk ke dunia bisnis ya. Mereka sudah bisa tahu apa namanya itu jual beli, apa namanya COGS dan sebagainya. Nah, dari situlah karena apa? Karena permainan, karena simulasi. Jadi mereka itu akan sangat-sangat entusias lah. Kedua, ini di SMA. Nah, ini cara belajarnya itu sudah tidak ada guru ya. Jadi mereka itu social learning dan mereka itu experience. Ada yang gagal, ada yang bangkrut dan sebagainya. Jadi mereka juga itu dimasukin ke dalam suatu immersive ya, kayak metaverse lah ya, tapi ini dalam konteks yang bisnis gitu. Mereka belajar simulasi. Mereka di dalam dunia bisnis yang tersimulasi. Terus ini ada dari Singapura. Ya. Baik. Nah, ini juga nggak ada guru, jadi guru hanya set sistemnya dan mereka itu belajar dengan sendiri. Baik, berikutnya ini dari Shanghai, dari Canton. Mereka sharing saja. Ini cara mereka belajar melalui Monsoon Sim juga, experiential learning. Oke, itu dari apa namanya dari Guangzhou, sorry ya. Nah ini dari Jerman, mereka belajar membuat dashboard. Oke, nah itu dari Jerman, mereka itu belajar balance scorecard melalui Monsoon Sim. Terus ada juga contoh dari, nah ini dari Unhas.
Jadi mereka itu ada presentasi ya, setelah mereka belajar itu presentasi. Vitamin apple juice, orange juice, and melon juice. These beverage are made of natural ingredients and nutrient rich. Not only about flavors, but orange juice beverage can be an alternative for healthy drinks to consume. Jadi malah mereka mensimulasikan beverage itu dalam kenyataan gitu. Jadi dalam sini mereka men-sharing bagaimana mereka handle operasi mereka dalam menjualan jus tersebut. Terus ada juga dari Universitas UII. Nah ini. B2B, e-commerce, and services. We have 3 products: apple, orange, and melon juice. Leading innovation in quality for customer convenience is our vision. The effectiveness of resources is... Nah, jadi mereka kemudian terangkan bagaimana mereka handle perusahaan mereka. Nah, itu adalah presentasi-presentasi dari mereka-mereka yang telah memakai Monsoon. Terus dilanjut dengan sedikit facts ya, on the ground. Milestone kita, so far kita ada sekitar 200 universitas yang memakai Monsoon. Total guru yang kita telah certified ada lebih dari 1.400. Murid-murid yang telah memakai experiential learning itu ada kira-kira 93.000, ini sudah outdated ya. Terus kita Monsoon Sim Session itu ada sekitar 30.000. Di luar negeri kita juga ada dari Penn State, dari Michigan, dari Australia, dari Singapura, Thailand, dan sebagainya. Nah ini dari Pak Ilham dari UMY. Beliau katakan mahasiswa selalu penasaran sehingga membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih aktif, efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Kemudian dari Pak Tanto dari Universitas Parahyangan, simulasi berjalan dengan cepat dengan real data sehingga melatih critical thinking dan juga kemampuan komunikasi murid-murid dalam perencanaan, menganalisa, dan juga membuat keputusan. Jadi real time data dan juga melatih critical thinking. Ini dari luar negeri, dari Australia, dari Amerika. Ini di MBA ya, di MBA course mereka juga memakai Monsoon Sim. Sedikit sejarah, kita mulai dari 10 tahun yang lalu, 2012. Waktu pertama, versi pertama kita small trading business, kemudian kita simulasikan trading, manufacturing, kemudian versi 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun lalu, kami menambah konsep integrated reporting, ya, intangible asset, dan wholesale logistik. Sedikit saya sharing tentang integrated reporting. Di sini ada sebuah integrated report yang bisa dihadirkan, bisa dikeluarkan setelah mereka bermain Monsoon Sim. Jadi mereka bisa lihat company mereka itu dalam 6 sudut pandang. Mau pandang dari financial, mau pandang dari manufacturing capital, intellectual capital, human capital, social relationship capital, dan natural capital. Jadi mereka itu dididik untuk melihat sebuah kesuksesan perusahaan itu dari 4 sudut pandangan. Itu integrated reporting. Itu sangat bagus untuk mendidik karena banyak sekali negara yang sudah masuk ke compliance untuk integrated reporting. Itu sedikit sejarah. Sebagai kesimpulan, saya mau ini aja sekali lagi bahwa kami sangat berterima kasih dengan pemerintah kita ini telah mendukung program experiential learning melalui program ini sehingga kita bisa menjadi negara maju lah yang lebih maju dan lebih di depan. Saya kira tetangga-tetangga kita juga masih belum tentu begitu maju. Saya kira kita sangat bangga bahwa kita sudah mulai ini, sudah banyak universitas yang memakai experiential learning di Indonesia. Begitu saja presentasi saya. Pak Andre, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Abdi Taminsyah selaku CEO dari Monsoon Sim. Terima kasih juga kami ulangi kembali atas program Kampus Merdekanya Pemerintah yang telah membentuk experiential learning kepada universitas-universitas Indonesia ya. Kami juga sangat mendukung dari sisi company Bapak dan Ibu. Dari sisi company kami memiliki bisnis game Monsoon Sim yang sangat mendukung experiential learning dari program Kampus Merdekanya Pemerintah. Nah, untuk tanya jawab ditampung dulu Bapak dan Ibu, nanti setelah masih ada 5 pembicara dari rektor-rektor Bapak dan Ibu, dan juga wakil rektor perwakilan dari narasumber kita, sebagai nanti sharing tentang pengalaman dari penggunaan experiential learning di kampusnya masing-masing. Jadi kalau dari Pak Abdi Taminsyah dari Monsoon Sim, dari sisi produk, kami memiliki produk yang mendukung pemerintah punya program,